Ini salah satu cerita menarik seputar peristiwa gerakan 30 September yang meletus pada awal Oktober tahun 1965. Peristiwa berdarah ini dikenal dengan sebutan peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Mengutip buku Mendung di Atas Istana Merdeka yang disusun Atmaji Sumarkijo, setelah operasi penumpasan terhadap komplotan gerakan 30 September dilancarkan, para pelaku gerakan yang telah membuat 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat jadi korban akhirnya satu persatu dapat diringkus. Tapi, ketika itu, pihak Angkatan Darat masih kesulitan untuk mengungkap keterlibatan PKI di balik gerakan tersebut. Belum ada bukti yang kuat secara hukum untuk menunjuk PKI sebagai dalang pemberontakan. Pada akhirnya, kemudian tertangkap Nyono, seorang pimpinan PKI di Jakarta. Menurut Atmaji Sumarkijo, pembuktian pertama secara hukum mengenai keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S didapatkan setelah tertangkapnya Ketua CDB PKI Jakarta Raya Nyono. Memang sebelumnya kita sudah tahu bahwa PKI lah yang menjadi dalangnya. Tetapi kita belum bisa menemukan bukti hukum mengenai itu, ujar Mayor Jenderal CPM Purnawirawan Tahir yang pada tahun 1965 adalah seorang perwira CPM yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap para anggota PKI yang tertangkap. Setelah Nyono tertangkap, suatu hari Letkol Ali Said mengajak beberapa rekannya, termasuk Tahir sendiri, untuk datang ke penjara Salemba menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan di sana. Ali Said adalah perwira berbadan kerempeng. Dia adalah anak buah dari Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, salah satu jenderal yang jadi korban kebiadaban komplotan gerakan 30 September. Pada saat itu, ada seorang petugas intel sedang mengadakan pemeriksaan atas seseorang yang mengaku penjual burung. Ia tertangkap dalam suatu razia. Demikian cerita Tahir tentang orang yang sedang diperiksa seperti dikutip Atmaji Sumarkijo dalam bukunya. Letkol Ali Said kemudian mengambil kertas proses verbal dari si penjual burung tersebut. Perwira kerempeng itu lalu melihat ternyata tanda tangan dengan nama yang diakui si penjual burung itu berbeda. Setelah melihat itu, Letkol Ali Said langsung mengambil alih pemeriksaan. Setelah mencecar si penjual burung itu, akhirnya Ali Said berhasil mendesak orang itu untuk mengaku bahwa namanya sesungguhnya adalah Nyono, Ketua CDB PKI Jakarta Raya. Letkol Ali Said si perwira kerempeng anak buah Jenderal Sutoyo itu terus mendesak dan berhasil membuat Nyono membuat pengakuan yang ditulis dengan tangannya sendiri bahwa gerakan yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan tersebut memang diatur oleh pihak Partai Komunis Indonesia, PKI. Nilai penting dari pengakuan itu adalah bukti hukum pertama bahwa PKI mendalangi G30S, ungkap Maijen Purnawirawan Tahir. Karena pentingnya hasil ini, oleh Letkol Ali Said hal itu langsung dilaporkan kepada Ketua Gabungan 5 atau G5 Komando Operasi Tertinggi, Koti, Brigjen Sucipto. Pernyataan tersebut juga langsung dilaporkan kepada Jenderal Soeharto, dan selanjutnya laporan tersebut masuk kepada Presiden Soekarno, dengan penjelasan bahwa pengakuan Nyono tersebut membuktikan hubungan antara PKI dengan pemberontakan yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan. Operasi Justisi kemudian digelar. Tahir yang ketika itu masih berpangkat Letnan Kolonel diminta membentuk tim khusus yang mengusut secara hukum Nyono. Pada tanggal 4 Desember tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden RI, Kepres, nomor 370 tahun 1965. Dengan Kepres nomor 370 tahun 1965 lantas dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Sekaligus dengan itu menugaskan Jenderal Soeharto untuk menentukan siapa-siapa yang harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Dan sebagai perwira penyerah perkara juga menentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. Letnan Kolonel Tahir lalu menyusun suatu prosedur yang melibatkan semua pihak sehingga secepat mungkin Nyono bisa diadili. Ini amat penting, karena dengan demikian bisa diberikan bukti kepada dunia bahwa secara hukum, PKI lah yang mendalangi kudeta tersebut, kata Maijen Purnawirawan Tahir. Menurut Atmaji Sumarkijo dalam bukunya, entah kebetulan atau tidak, Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap Nyono adalah yang pertama kalinya digelar, dan dilakukan hampir bersamaan dengan terbitnya Cornell Paper yang menyaksikan bahwa PKI adalah penggerak pemberontakan tersebut.
Lalu siapa Ali Said? Berikut ini adalah riwayat singkat dari Ali Said. Perwira kerempeng anak buah Jenderal Sutoyo yang pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Dalam babak sejarah G30 SPKI, Ali Said punya peran penting. Perwira berbadan kerempeng ini sangat berperan dalam membongkar kasus pemberontakan G30 SPKI. Perannya sebagai Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub membuat Ali Said harus bekerja keras membongkar kasus kudeta berdarah yang telah menyebabkan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terbunuh. Situs berita hukum online dalam artikelnya yang berjudul Ali Said, dari Ketua Mahmilub hingga Komnas HAM, sedikit mengupas sosok dan kisah Ali Said ketika jadi Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa. Dalam artikel yang dimuat di situs hukum online dikutip cerita yang dituturkan jurnalis senior Aristides Katopo. Aristides Katopo adalah salah satu jurnalis yang kerap meliput jalannya persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa yang dipimpin Ali Said. Menurut Aristides, Ali Said ketika menjadi Ketua Majelis Mahkamah Militer Luar Biasa sampai menginap di rumah dinas Ahmad Yani yang letaknya berseberangan dengan gedung tempat persidangan. Begitupun dengan perangkat Mahkamah Militer Luar Biasa lainnya. Ali Said menginap di rumah dinas Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban penculikan G30 SPKI. Karena saking padatnya persidangan, Tides yang mengaku cukup akrab dengan Ali Said kala itu mengatakan bahwa Ali Said awalnya menilai ringan tugas untuk memimpin terdakwa yang disebut-sebut sebagai musuh negara. Namun, ternyata anggapan itu salah. Selain soal rasa kemanusiaan, Ali Said menilai sosok advokat Yap Tiam Hien yang menjadi pengacara terdakwa yang membuat sidang cukup alot dan benar-benar hidup, tulis hukum online dalam artikelnya. Setelah sukses menjadi Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa, karir Ali Said di dunia hukum semakin meroket. Di masa Soeharto menjadi presiden, Ali Said pernah dipercaya jadi Jaksa Agung Indonesia. Dia jadi Jaksa Agung ke-9 menggantikan Letjen Sugiarto. Ali Said menjadi Jaksa Agung dari tanggal 4 April tahun 1973 sampai dengan tanggal 18 Februari tahun 1981. Kemudian dia digantikan oleh Ismail Saleh yang juga seorang tentara. Setelah tak jadi Jaksa Agung, Ali Said masih dipercaya Soeharto. Dia ditarik ke kabinet sebagai Menteri Kehakiman. Ali Said merupakan Menteri Kehakiman Indonesia ke-17. Dia menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Mujono. Ali Said menjadi Menteri Kehakiman dari tanggal 9 Februari tahun 1981 sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 1984 sebelum akhirnya digantikan Ismail Saleh yang dulu menggantikannya sebagai Jaksa Agung. Setelah itu, pada tanggal 14 April tahun 1984 Ali Said didapuk menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ali Said merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-7. Dia jadi orang nomor 1 di Mahkamah Agung menggantikan Mujono. Ali Said menjabat Ketua Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 1 Juli tahun 1992. Lalu ia digantikan oleh Purwoto Ganda Subrata. Sebagai tambahan informasi, Ali Said merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, pertama. Ali Said menjadi Ketua Komnas HAM dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 sebelum akhirnya digantikan oleh Joko Sugianto. Perwira berbadan kerempeng yang sangat berperan dalam membongkar kasus kudeta G30 SPKI ini meninggal pada tanggal 28 Juni tahun 1996 dalam usia 69 tahun. Ali Said yang lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni tahun 1927 ini merupakan perwira lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer, PTHM.